Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sel. Sebelum itu, perkenalkan nama kami, yaitu saya, Heral Pacemia. Saya Angelita Srianing Siwaru. Saya Inggra Sakarias. Saya Desri Monita Mendrava. Saya Juana. Selamat menyaksikan. Nukleus. Pengertian nukleus adalah struktur padat berbentuk bulat yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Ciri-ciri tidak diseluruhi membran, tanpa lebih gelap atau dense saat diamati dengan mikroskop. Fungsi utama tempat sintesis RNA, merakit subsidi ribosom, nanti akan keluar ke sitoplasma dan bergabung menjadi ribosom, berperan dalam pengaturan ekspresi gen dan siklus sel. 2. Membran nuklir atau selubung inti. Pengertian lapisan ganda atau double membran yang melindungi inti sel eukariot. Ciri-ciri terdiri dari membran dalam dan membran luar. Membran luar berhubungan dengan retikulum endoplasma kasar. Terdapat pori-pori nuklir untuk keluar masuknya molekul. Fungsi utama melindungi DNA dan struktur inti dari kerusakan, mengatur transportasi molekul antara inti dan sitoplasma, misalnya mRNA, protein, dan enzim, memisahkan proses transkripsi atau di inti sel, dan translasi sitoplasma menjadi tempat melekatnya karotin dan lamina nuklir. Membran plasma adalah lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Ini adalah struktur yang memisahkan sitoplasma sel atau bagian dalam sel dari lingkungan eksternal. Membran plasma terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein terbenam di dalamnya. Fungsi utama membran plasma yang pertama, pemisah antara lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, ada regulasi transportasi zat. Yang ketiga, deteksi sinyal eksternal. Yang keempat, interaksi seluler. Yang kedua, ada ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma atau RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Fungsi dari ribosom yaitu untuk memproduksi protein. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang paling metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya ada sitoskeleton, adalah anyaman protein kompleks dari sitosel yang berfungsi sebagai otot dan tulang sel agar sel dapat berfungsi dengan benar. Ada 3 komponen utama sitoskeleton, yaitu mikrofilamen terdiri dari protein aktin yang berperan dalam perubahan bentuk sel, motilitas, dan sitokinesis. Kedua, mikrotubulus merupakan komponen utama dari silia dan flagela yang bertanggung jawab untuk pergerakan sel atau cairan. Ketiga, filamen intermediate yang berperan dalam memberikan kekuatan mekanis pada sel dan mempertahankan posisi sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel energi atau generator listrik sel. Bagian ini mengekstraksi energi dari nutrien dalam makanan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Mitokondria disebut juga dapur sel, berperan penting dalam pembentukan energi yang dapat digunakan atau sering disebut sebagai ATP, adenosin trisfosfat. Yang berikut ada kompleks Golgi, adalah bagian dari sel yang seperti pabrik pengemasan. Fungsinya untuk menerima protein dan lemak dari bagian lain sel, memperbaiki dan mengubah protein atau lemak tersebut, mengemas dan mengirimnya ke tempat yang dibutuhkan dalam maupun luar sel. Cara kerjanya, protein dan lemak datang ke Golgi, kemudian Golgi memperbaiki dan mengemasnya, lalu mengirim ke tempat tujuan. Yang berikut ada retikulum endoplasma kasar. Bagian ini permukaannya dipenuhi oleh ribosom sehingga tampak kasar di bawah mikroskop. Fungsinya untuk menyintesis dan memodifikasi protein karena adanya ribosom. Pengemasan protein lalu dikirim ke aparatus Golgi. Cara kerjanya, ribosom di permukaan retikulum endoplasma kasar membuat protein masuk ke dalam lumen atau ruang dalam retikulum endoplasma kasar untuk dimodifikasi, misalnya penambahan rantai gula. Protein dikemas dalam vesikel dan dikirim ke badan Golgi. Yang berikut ada retikulum endoplasma halus,
adalah bagian retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom sehingga tampak halus. Fungsinya untuk menyintesis lipid atau lemak dan steroid, detoksifikasi racun terutama di dalam hati, menyimpan ion kalsium penting untuk sel otot. Cara kerjanya, enzim di membran retikulum endoplasma halus membantu mereproduksi lipid dan menetralisir zat beracun. Produk-produk ini biasanya langsung digunakan oleh sel artoy dikirim ke organel lain. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang nukleus, vakuola, dan lisosom. Nukleus adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Nukleus mengandung materi genetik sel yaitu DNA yang membawa informasi tentang sifat-sifat sel dan fungsi-fungsi sel. Nukleus juga berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein, mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Mengendalikan ekspresi gen, nukleus memiliki struktur yang kompleks, termasuk membran nukleus, kromatin, dan nukleolus. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai sistem pencernaan sel. Lisosom mengandung enzim-enzim pencernaan yang dapat memecah molekul-molekul menjadi molekul-molekul kecil. Lisosom berfungsi untuk mencerna dan menguraikan molekul-molekul yang tidak diperlukan oleh sel, menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam sel, mengatur pH. Lisosom memiliki membran kuat dan enzim-enzim pencernaan yang aktif. Vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengaturan konsentrasi ion dan molekul-molekul lainnya. Vakuola dapat ditemukan dalam berbagai jenis sel, termasuk sel tumbuhan dan hewan. Vakuola juga berfungsi untuk menyimpan air, ion, dan molekul-molekul lainnya. Vakuola juga mengatur konsentrasi ion dan molekul-molekul lainnya dalam sel, menghancurkan dan menguraikan molekul-molekul yang tidak diperlukan oleh sel. Vakuola memiliki membran yang selektif permeable yang memungkinkan molekul-molekul tertentu untuk masuk atau keluar dari vakuola. Dalam sel manusia, lisosom dan vakuola bekerja sama untuk menjaga keseimbangan sel dan mengatur proses-proses seluler. Nukleus sebagai pusat pengendalian sel memainkan peran penting dalam mengatur fungsi-fungsi seluler dan termasuk fungsi lisosom dan vakuola.